saya ucapkan selamat datang, sugeng ramu kepada tim dari Kapolres Klaten dan Bapak Ibu semua, karena saya tahu dan saya yakin dan percaya sebenarnya habis sholat Jumat ini panjenengan ada banyak sekali acara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah menyempatkan diri hadir memenuhi undangan dari Pak Kapolsek Kecamatan Ceper, dan tentu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini adalah hari Jumat Curhat, Jumat Curhat bersama Kapolres Kabupaten Klaten, yang nanti sedianya sebenarnya Bapak Kapolres mau rawuh sendiri, tapi karena berhalangan hadir ada dinas luar kota, tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua. Ini para yang ada di Kapolres sudah rawuh, terima kasih saya ucapkan dari tim Kapolres yang sudah hadir pada acara Jumat Curhat ini. Yang pertama, Jumat Curhat ini dengan harapan di Desa Pujon ini kan nantinya tanggal 5 Juni 2023 akan ada pesta demokrasi yaitu Pilkades. Harapannya nanti khususnya di Desa Pujon dan Kabupaten Klaten pada umumnya, nanti Pilkades ini berlangsung dengan lancar, sukses, tidak ada suatu apapun, aman dan terkendali harapannya. Siapapun nanti yang menjadi kepala desa itu semuanya insya Allah tujuannya hanya ingin memakmurkan Desa Pujon lebih maju, mandiri dan sejahtera. Itu juga sesuai visi misi Kabupaten Klaten. Yang pertama, terus yang kedua, harapan kami ini adalah Jumat Curhat. Nanti kesempatan panjenengan semua jamaah sholat Jumat ini, apapun yang panjenengan undang-undang boleh ditanyakan kepada kami, mumpung dari Kapolres hadir bersama kita, karena kami hadir di sini hanya untuk melayani panjenengan semua. Kami adalah pelayan panjenengan semua. Pertanyaan apapun nanti tetap kita jawab. Seandainya nanti kami tidak bisa jawab, nanti kami akan tanyakan kepada atasan kami yang lebih tinggi seperti itu. Yang jelas harapan kami khusus di Desa Pujon ini kan ada 10 pendaftar. 10 pendaftar yang lolos administrasi adalah 9. Sesuai Perpu nomor 26 tahun 2019, yang nanti yang ikut dalam kampanye Pilkades itu hanya 5 orang. Monggo kita bikin suasana desa yang kita cintai, Desa Pujon ini menjadi sejuk, damai, saling istilahnya hormat menghormati, toleran. Itu adalah yang kami cita-citakan bersama. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawannya. Kalau ada salah kata yang kurang terdengar di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan para sesepuh bini sepuh wilayah Pujon, pembincang jamaah hadir pribadi, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ada yang mewakili, para balon, palona, dan takmir masjid. Saya mohon maaf karena suara saya tadinya kata coba-coba kena demam.
Kalau nggak saya juga, ibu camatnya adalah ibu saya. Ingkang sepeda Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kula panjenengan sami punjul syukur mengenai rasane Allah Subhanahu wa taala. Amin menapa sampun mayu-mayu kenikmatan ingkang keparingaken dumateng kita sedaya, kita wajib syukuri. Terutama nikmat sehat. Sehingga kita sedaya saged silaturahmi melaksanakan sholat Jumat dilanjutkan dengan Jumat wonten bubuk kurban ini kurban ujo tempe. Ini sing nomor kali Bapak Ibu, begitu saya turun ke mobil masuk desa Ujon, alhamdulillah saya terkenal. 2019 saya di sini. Masih belum saya temui sesepuhnya juga Pak Alonani sesepuh kita itu Pak Paman itu belum seperti saya itu Pak kawan tapi alhamdulillah kula sak rombongan Polres Klaten saged silaturahmi dan panjenengan sami. Ingkang dihormatan juga rombongan saking Polres Klaten punika dipimpin langsung Bapak Kapolres. Bapak Ibu, permohonan maaf dari Bapak Kapolres Klaten yang sedianya belum memimpin langsung. Jumat kemarin belum memimpin langsung di wilayah Pati. Rencananya hari ini ke Ujon, namun demikian beliau harus ke Jakarta, sehingga beliau memerintahkan Pak Kapolres dan saya dengan para kasat, ini termasuk Pak Kasat Dito, KPU Intel, Pak Kasat Lantas ini juga senior saya Pak. Monggo nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, kita tunggu dan kita pecahkan secara bersama-sama. Namun demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya asli bukan orang Klaten. Saya asli orang Jawa Timur, masuk polisi di Jawa Barat, diurus di Kalimantan Barat, masuk ke Jawa Tengah ke Tegal Kota, masuk ke Klaten, pindah Boyolali ke Klaten lagi. Tapi kalau saya orang Indonesia, tapi saya mempunyai prinsip disebabkan maka kita bertempat tinggal, bumi kita injak, langit kita junjung. Artinya apa? Lagi untuk Ujon akan melaksanakan pilkada. Calonnya mereka asli yang British dulu. Gitu betul? Iya. Sing milih, penyanyi British dulu. Yang setiap hari penjaringan semua ketemu. Jadi setiap harinya penjaringan ketemu. Tidak menutup kemungkinan balon-balon ini adalah saudara. Maka dari itu saya harapkan Bapak Ibu Sedaya, monggo dalam rangka pemilihan pilkada ini kita sukseskan dengan aman, tanpa adanya gesekan. Yang artinya bermain yang cantik. Bermain yang cantik itu apa? Wali maju, ya wali mundur, wali menang, ya wali kalah. Nah, orang Jawa Barat ini menang ojo bungkuk, kalau kalah ojo mampu. Ini dunia Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pemilihan pilkada ini, putra-putra penjaringan, putra-putra kita akan belajar adanya demokrasi. Apabila yang balon sekian itu nanti sudah ada seleksi, kalau memang bisa berjalan dengan lancar, generasi muda kita, anak turun kita itu jadi menentu daripada romo-romo itu maupun ibu-ibu. Jadi yang namanya romo-romo ibu, saya
mengingatkan saya tidak berani budi. Orang hidup ini kita membuat sejarah. Sekali lagi, kita hidup ini Bapak Ibu sekalian membuat sejarah. Nah sejarahnya mau dibikin apa? Tergantung pendidikan kelas samping. Sejarahnya mau dibikin putih, merah, hijau, hitam dan lain sebagainya. Dan kami berharap sejarah yang kita buat itu adalah sejarah yang bagus, sehingga nanti anak-anak kita bisa meneruskan sejarah tersebut. Jangan sampai nanti memberikan contoh yang tidak bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami pada dengan senang baik berhukum, baik baik panitia, semua harus berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Artinya hukum dan aturan sudah ada. Mari kita jalankan bersama-sama, juga harus saling mengawasi. Artinya nanti Pak Pauluna tidak boleh semena-mena. Wah itu begini. Nanti balon waktu. Ya tidak bisa, semua ada aturan. Kalau kita mengikuti aturan, mentaati hukum yang berlaku, semua berjalan dengan baik. Antemanya kemarin Pak Lojinami hijau ke sejarah 2019 sampai sekarang saya terkenal Pak. Kalau saya lebih, saya masuk sini itu pertama ya senyum-senyum ya. Wah saya kena dinas di sini. Dinas antemanya menjaga. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian, saya harapkan jika para pemuda, tokoh masyarakat bersama-sama menciptakan situasi Kantipmas yang kondusif. Salah pun Bapak Ibu, Polri dalam rangka melayani masyarakat, kita sudah membentuk polisi RI. Polres Klaten memerintahkan dari Bapak Kapolres Klaten memerintahkan 650 personil untuk turun ke desa-desa dalam rangka memantau situasi Kantipmas, membantu masyarakat apabila ada permasalahan. Monggo disampaikan. Nanti kalau yang di wilayah Jabar berarti yang bertanggung jawab adalah Pak Kapolsek. Surat perintah dari Bapak Kapolres sudah dilontarkan, sudah kita apelkan, sudah kita arahkan, semua turun ke lapangan. Di samping polisi Babin Kantipmas dari Kodim juga menurunkan rekan-rekan Babinsa. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu, supaya wilayah kita ini aman. Kalau aman penjaringan semua kemana pun itu aman, enak. Tapi kalau tidak aman, sampai ini mau keluar beli bakso, beli mie ayam aja masih punya rasa was-was. Nah dalam rangka kita melayani masyarakat, sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, buat menambahkan informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti yang akan terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Yang pertama penjagaan bisa lewat Babin Kantipmas, yang kedua polisi RI, ketiga juga dari Pak Babinsa, semua akan membantu daripada pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Bapak Kapolres tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim, yang tentunya dalam rangka pembentukan polisi RI, belum Bapak Dandim juga mendukung sepenuhnya. Jadi nanti jangan sampai ada kesan polisi itu kok lapangan orang itu. Di Klaten itu polisinya hanya 1.100 Pak, 1.100. Masyarakat yang 1 juta berapa? 1.300.000, 1.400.000. Nah kalau Kantipmas itu nggak penjaringan hukum, ngandal ke polisi kalau TNI, ya orang coba. Apalagi nanti kalau ada berkades ini, wah ketemu sini panas sih. Sepanjang sopo orang hujan ada mahal mau panas. Dia apa mana? Nah kalau yang penting ya, orang berbuka ini jadi panas. Makanya saya buktikan dengan Pak Komandan saya. Akhirnya kita bilang ke hujan, ya aduh. Nah situasi adem itu ya harus kita buktikan.
kita bahwa nanti proses berikutnya berjalan dengan aman dan lancar. Oke, Bapak Ibu. Ikan terakhir, gua pesen sekali lagi anak-anak kita, anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Ya, banyak sekarang anak-anak yang berbuat kejahatan, kenakalan remaja, yang notabene masih sekolah. Kemarin ada beberapa sekolah sudah kita kumpul kembali dalam rangka kita lakukan pembinaan. Nah, anak-anak kita ini Bapak Ibu di sekolah itu hanya berapa jam. Setelah sekolah pulang, yang ngasih kita. Nah, biasanya kalau dia ini gowo pedang, kuwi mau lari. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita membina anak-anak kita. Pada saat penjaringan lengah, anak penjaringan keluar, membawa tersebut tertangkap dari kepolisian akan bersentuhan dengan hukum. Nanti yang merugi adalah penjaringan sendiri. Baik, saya harapkan sekali lagi tapi alhamdulillah Jabar ini bergaman. Memang gaman mulai si tersangka ini daerah pulau Pak di Semroto anget perkara bunyi ini loh pemerintah ini berpegang ini. Nah, alhamdulillah sini harapan saya Pak dari mulai seperti itu. Nanti pada kali ada pertanyaan nanti akan kita tampung, kita bantu pemecahan masalah tersebut dan juga akan kita laporkan kepada Bapak Kapolres Klaten. Yang ditanyakan adalah kepada Bapak Kapolsek, apakah nanti bisa kepada Bapak Kapolres ini sebenarnya adalah masukan Pak. Mendengarkan ini sebuah masukan dari masyarakat dan tidak mengenai siapapun. Kami dari Kabupaten RP2 RW4 nama Bolo Bapak Widodo Sumarto. Yang saya tanyakan syarat pendaftaran pada calon kepala desa salah satunya adalah KTP setempat atau mengenai KTP daerah setempat. Tapi umpama yang saya tanyakan boleh KTP setempat tapi tidak berdomisili di daerah tersebut. Nah, ini apakah sesuai dengan keputusan bupati yang 100%? Karena yang 100% itu jelas KTP luar daerah dan orangnya pun tidak ada di daerah tersebut. Dengan mengatakan bahwa ini KTP-nya daerah tersebut setempat, tapi domisilinya tidak ada di daerah tersebut. Mungkin 5 sampai 10 tahun bahwa itu tidak ada atau tidak berdomisili di daerah setempat. Itu yang kami tanyakan. Semoga sebenarnya pilihan itu yang pola kenal lebih penting menurut saya. Jika kenal maka akan saya. Oleh karena itu kami memberi penjelasan. Pak Sina Pak Mito benar putra ini Pak Sumanto. Apa itu Sumanto? Jadi mantap itu Pak. Jadi dua pertanyaan satu lagi mungkin. Oke. Mungkin betul. Jadi asmo sinten, jadi mengerti ketangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Bapak Ibu saya. Kalau saya perkurator di Matan Minggu Camat. Ini status pemilu itu aman, tentrem, banyak kecurangan, kaget. Kalau minor naik kita melanggar kota ini kan ada setunggal buatan di perbayan berarti makanya di perbayan itu berarti kota itu ada setunggal ada
Mboten enten apa ya? Kekajian kekajian kami kan pun 5 tahun mboten rukun saya kata. Berarti kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Haji. Bapak Ibu Sedoyo, dua pertanyaan dulu kita batasi, nanti kita sambung lagi. Yang pada intinya masukan dulu berdua. Ini adalah masukan yang sangat bagus. Nanti akan pertanyaannya pada Bu Camat semua ini, bukan ke Pak Kapolres. Jadi nanti beliau yang akan menjelaskan. Namun juga Bapak Ibu Sedoyo, monggo punya saran-saran diperhatikan jawaban dari Bu Camat. Saya yakin Bu Camat mempunyai dasar untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata dia Bapak Ibu, monggo Allah serahkan Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jawab pertanyaan Bapak Lito Suminto. Sumanto. Tidak membaca ya Bapak Lito Suminto tadi mempertanyakan syarat untuk balon kades. Apakah boleh punya KTP tapi tidak berdomisili di situ bahkan lebih dari 10 tahun di Perpun nomor 26 tahun 2019 khususnya pasal 50 itu kalau balon itu boleh, yang penting palona itu menerima KTP yang dia untuk daftar. Patokannya KTP Pak, jadi patokannya tidak berdomisili. Itu kalau untuk balon. Tetapi kalau untuk pilih yang pemilih malah justru harus dia punya KTP di setempat minimal 6 bulan. Ya, seperti itu. Jadi kalau balon itu boleh, yang penting dia bisa menunjukkan KTP. Kecuali kalau memang KTP luar kota itu kan ada 10% penduduk setempat ada yang mendukung seperti itu. Tapi kalau menurut itu balon itu yang penting palona pihak panitia menerima dia adalah ber-KTP, karena di Perpum itu juga tidak menyebutkan berdomisili, hanya KTP saja. Seperti itu. Terus yang kedua Bapak Waluyo, Bapak Haji Waluyo, ini kotak jadi 1. Ini juga sesuai Perpu Pak, sesuai Perpu. Ini kan tergantung, kalau di Kujon ini kan dibagi ada tiga bentuk bayaran, itu tetap 3. Jadi tidak boleh dari 1. Jadi nanti kan ada proses penilaiannya, itu nanti waktu simulasi bayar 1 dapat istilahnya sama dengan kebayangan 2, itu nanti penilaiannya lain lagi Pak. Jadi memang Perbunya mengharuskan kalau biasa itu ada 2 kebayang harus jadi 3, tapi kalau sudah 3 ya masih tetap yang penting ganjil. Nanti kan ada istilahnya mungkin mengantisipasi kalau ada drone seperti itu, karena kita itu istilahnya aturan Perpu seperti itu. Jadi kami pun tidak bisa melanggar adanya Perpu tersebut. Jadi umpamanya ada kertas tunggal, makanya ada pilihan, ada kertas tunggal, tapi itu jaga kerawanan tuh. Gini Bapak, kalau ini kan jaga istilahnya bukan istilah kerawanan ya Pak. Kalau ada kewilayahan 3, kebetulan istilahnya wilayah 1 dan wilayah 2 itu hampir sama nih Pak. Nilainya hampir sama dengan wilayah 3 yang kotak 1 yang menang wilayah 1
istilahnya ya kotak 3 yang menang adalah wilayah 3. Itu nanti kalau ada 3 wilayah, nanti yang diambil yang paling banyak pemilihnya. Seperti itu simulasinya. Jadi itu saya juga setuju sebenarnya dengan usulnya Pak Haji Waluyo yang itu untuk menimbulkan kerawanan. Mungkin Bapak itu nanti akan kami sampaikan kalau ada perubahan pergub, karena untuk Pilkades tahun 2023 ini masih pakai pergub yang lama. Saya setuju sebenarnya masukan dari Pak Haji Waluyo itu untuk menimbulkan biar tidak ada kerawanan. Itu masukan besok kami sampaikan. Pasti setelah Pilkades ini ada masuk saran untuk perbaikan pergub tersebut. Jadi tahun 2003 ini kita masih pakai pergub yang lama tahun 2019. Nanti Bapak Ibu, mungkin ada lagi monggo di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sebelum kita hormati anggota dan seluruh bagian Kapolres yang hormati, bahwa berangkat saking masyarakat yang peduli atas tugas desa Pujon supaya aman. Pak itu, Pak itu. Saya berangkat dari masyarakat yang peduli untuk terciptanya keamanan, ketertiban di wilayah desa Pujon saat nanti awal dengan atas sama dia punya atas punya proses terus saya ikut. Karena dari harapan kami di masyarakat semakin itu terpilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat, yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat dan peduli pada masyarakat. Tapi dalam wawasan kami di masyarakat dari saat ini pendaftaran dari harga itu banyak hal-hal yang menyebabkan semakin itu terjadinya ketidakkompakan dari masyarakat. Mungkin dari orang-orang dari calon-calon yang mendaftarkan, kebanyakan sudah dari awal itu berusaha supaya musuh itu jatuh sebelum mampu. Nah itu saya berharap jangan ada seperti itu. Terus semakin benar-benar kepala desa yang terpilih nanti itu benar-benar pilihan rakyat dan disukai rakyat dan dibuktikan dipilih rakyat yang banyak dari seluruh pertukuan di desa Pujon. Karena saya harapkan hal-hal yang dari niatan-niatan program-program dari awalnya jangan sampai ada niatan untuk menjatuhkan lawan. Saya harapkan gitu. Karena saya berharap untuk penciptaan keamanan ketertiban masyarakat, mohon ibu saking pihak yang berwenang untuk menjadikan perhatian, atas prinsip untuk menjatuhkan lawan dari awal itu saya mohon ibu dihilangkan. Mengatur saking pulau kepada jangan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita yang fair aja Pak. Wis maju ya sulos-sulosan. Kalah ya wis kudu bae. Iya toh Pak? Kamu nanya sing ganti aku sing ganti kasar bebas apa dulu Pak. Nah, ini dia Pak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa
dengan pemilihan pilkades nanti jangan sampai nanti membuat perpecahan daripada persatuan dan kesatuan di desa Pujon. Karena apa? Saya ceritain Pak, di desa saya di Jawa Timur Pak, itu lurah itu sampai entek jabatan itu hanya satu aja yang udah maju. Karena apa? Betul-betul membela rakyat. Membela rakyat. Jadi ada persyaratan dia masih naik calonnya atau enggak? Karena saking ngapik, saking ngapik. Nah, saya harapkan seperti itu. Tapi untuk masyarakat dagang Pujon, siapapun nanti yang menang, penjenengan harus membiarkan kepada masyarakat. Ojo harga di Goyoyanya, oh menangis jadi wali. Dia apa badan? Waktu orang dia badan itu kosong ini. Tenggokan ini kok ke mantan preman itu kosong ini. Betul apa? Maksud saya baik Pak. Biar apa? Kesejahteraan masyarakat itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kayak kemarin mungkin di masyarakatnya Pak, ada orang yang kekurangan, orang sampai sepuh nggak bisa apa-apa, makan aja bingung. Kok ya nggak ada sih ini. Nah ini Pak, ini hal kecil tapi jadi besar. Unek-uneknya masyarakat Pujon, monggo para balon, ini kan balon sih budi mau Pak. Tapi angkatan itu mulai dari kan juga ambil parah. 5, 6 itu alhamdulillah kok ada. Wis pengariki kita jatuh itu bareng kita kepalkan lengan, kita bersatu. Siap menang, siap kalah. Wis perlu baik kan masyarakat Pujon. Ya kan deh. Kita diteruskan sama berikut. Gue makan sih. Jadi asalnya itu yang gue tambahin. Boleh Pak, monggo. Menurut Kilo beberapa pertanyaan sebelum disampaikan dari Jawa. Menurut dua pertanyaan. Pengayom kami bersatu bersama masyarakat memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama untuk menjelang pilkades ini. Yang saya mau tanyakan itu tentang poin-poin yang nanti masuk 5 besar itu ada poin-poin seleksinya, poin-poin dari panitia ya, dari pergub itu kan ada 3 variabel. Yang pertama itu kan ada pengabdian masyarakat, yang kedua umur sama ijazah. Nah itu kan ya ini hampir semua tidak memiliki untuk poin yang pengabdian, hanya Pak Lurah Pak Mardi yang punya poin pengabdian. Yang lain kan tidak ada, cuma ada poin umur sama ijazah. Nah itu kan dari situ sejak awal pendaftaran sudah bisa dinilai kan siapa yang masuk 5 besar, siapa yang tidak. Apakah tidak ada tambahan, misal ada ujian untuk meningkatkan nilai misalnya cuma ketika 5 poin, bisa nggak itu diadakan? Kayaknya tidak fair gitu kalau cuma dinilai dari ijazah sampai umur. Itu bagaimana? Terus ya pesan sedikit itu yang saya tanyakan, cuma itu aja. Ini untuk kebersamaan untuk desa Pujon. Besok kan pasti ada salah satu dari balon yang jadi Pak Lurah atau bukan. Nah besok intinya saya sendiri juga sering ya main ke kelurahan, ngobrol sama Pak Lurah, sama Bu Caleg, sama yang lain. Intinya monggo kita sarang-sarang, kita bersama-sama guyup antara pemerintah, siapapun nanti yang jadi. Saya cuma sebagai salah satu balon juga wakil. Tolong besok itu antara pemerintah, rakyat, Karang Taruna, pemuda,
Itu yang wujud, jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita itu bersama-sama untuk meningkatkan desa ini bagaimana berkembang, jangan mengurusi kepentingan diri sendiri. Ya negara sama desa-desa lain jauh banget, tetangga desa sudah maju, perekonomiannya maju, rakyatnya sudah bisa beli apa-apa sendiri karena ada perekonomian yang berjalan di situ. Sengaja kita mendatangkan ilmu-ilmu apa di sini, kita bersama-sama, jangan grup-grupan atau apa berjalan sendiri, nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Kita itu bersama-sama untuk membangun desa ini. Besok ya saya mohon itu dipererat lagi lah, ada komunikasi yang intens, jangan berjalan sendiri-sendiri. Cuma juga sudah memberi masukan untuk desa sebelum-sebelumnya. Biar bersama-sama lah dari rakyat. Jadi ada informasi apa dari kabupaten, dari pemerintah, ada program apa, kita jalannya bersama-sama, kita informasikan, jangan jalan sendiri. Gitu nih. Ya tetap dari saya pulang kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Harun Mas Harun, sering kita ketemu di kantor ya Mas Harun. Ini Mas Harun ini sebagai pelopor pemuda, bagus ini. Pertanyaannya bagus Mas Harun. Kenapa untuk baik itu hanya ada 3 variabel? Memang Perbuben bicara seperti itu. Perbuben bicara seperti itu. Saya cerita variabelnya kan hanya 3 variabel itu pengalaman bekerja di lembaga pemerintah. Misalnya hanya perangkat sama Pak Lurah. Nah, terus yang kedua variabel kedua adalah tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah usia. Dan nanti ada rankingnya. Di Perbuben sudah, kalau pengalaman bekerja itu ada tambahan nilai 50 seperti itu. Kalau ada S1 itu nilainya 30, terus D3 nilainya 20, SMP, SMA nilainya 10. Itu nanti kan di skor nanti kalau ada skor nilai yang sama lebih dari 5, itu nanti ada tes tertulis. Tes tertulisnya nanti diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Seperti itu kalau Klaten kemarin sudah bekerjasama dengan Unida. Jadi saat itu juga nanti kita hanya menentukan 5. Jadi nanti saat itu nilai yang terendah yang gugur seperti itu. Jadi ada tes tertulis yang seandainya itu ada nilai yang sama lebih dari 5, itu seperti itu. Terus yang masukan-masukan tadi bagus. Saya juga senang dari generasi muda seperti itu. Jadi bicaranya monggo kita generasi muda yang khususnya di Desa Kujon itu, ayo kita majukan Desa Kujon. Siapa lagi kalau yang akan memajukan Desa Kujon kalau tidak masyarakat Kujon sendiri. Maka dari itu ini mengawali Pilkades, marilah kita memilih pilihan panjenengan semua. Semoga harapan kami siapapun yang menjadi kades di Desa Kujon, tentunya harapan kami amanah. Yeah.